Ada yang bertanya sedekah, antara sedekah dan menyantuni anak yatim. Sedekah itu menyantuni anak yatim juga sedekah. Berbuat baik kepada saudara juga sedekah. Barangkali yang ditanyakan prioritas, mana yang lebih kita dahulukan dalam sedekah? Semuanya adalah maknanya sedekah. Kalau kita nyantuni anak yatim namanya sedekah. Kita ngasih bibi kita sedekah. Kita bangun pondok sedekah. Sedekah itu berbuat baik. Dan sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat. Maka hukum wajib zakat adalah harus didahulukan dari yang lainnya. Jangan sampai Anda berkeinginan untuk membantu siapapun kecuali zakat sudah Anda bayar. Hati-hati. Sempurnakan zakat Anda dulu. Utang yang jatuh tempo bayari. Utang yang jatuh tempo. Tapi kalau utang bisnis dalam irama perdagangan itu adalah bukan jatuh tempo. Memang kalau orang berdagang biasanya biasa pinjam sana, pinjam barang, ngambil barang, itu adalah lain. Kemudian siapa yang harus kita dahulukan? Maka yang harus kita dahulukan adalah tanpa harus ada yang penting kita adil dulu. Tentunya yang paling didahulukan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apakah urusan nasab, urusan tempat? Urusan nasab misalnya, kalau bibi kita lapar, maka harus didahulukan. Ponakan kita, perlu kita dahulukan untuk kita bantu. Kalau kita punya uang untuk sedekah, bahkan kalau itu duit zakat, hendaknya kita beri terlebih dahulu. Jangan sampai zakat kita berikan orang lain, ternyata orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita, tidak mendapatkan. Jadi sedekah kepada kerabat itu punya dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Makanya kalau masih punya bibi yang sangat, tapi harus ada ukurannya. Ukurannya sekedar untuk menyelesaikan permasalahannya. Bukan, waduh, saya kan orang kaya, duit saya kan triliunan, miliaran. Saya punya bibi melarat. Oh melarat, iya. Melarat dibanding saya. Oh melaratnya dibanding kamu, bukan melarat itu. Berarti dia sudah itu kikir itu. Sehingga apa? Bidiknya sudah cukup, tapi masih dibilang melarat terus. Oh enggak, kalau sudah cukup enggak perlu. Kita perlu sedekah. Kalau bibinya punya utang, sakit, suaminya enggak kerja, aduh, ini baru. Bantunya pun jangan, ya tidak boleh bantunya. Aku akan bantu bibi saya sampai nanti bibi saya kaya kayak saya, baru saya sedekah. Wah ini orang kikir namanya. Nah ini bukan begitu. Bantu bibi, ponakan dan seterusnya. Dan Nabi pernah mengingatkan. Dan kita pun juga mengingatkan seperti Nabi pernah mengingatkan. Jangan sampai membantu al-bahjah akan tapi lupa dengan bibi. Jangan sampai bantu pada al-bahjah tapi lupa dengan ponakan. Kemudian ada lagi kesinambungan dalam kebaikan. Kalau Anda ingin membantu ponakan, bantuan dan sebagainya, jangan sekedar memberikan bantuan keuangan, tapi bantuan pendidikan. Kalau perlu, aku akan biayai kamu sekolah, tapi ingat sekolahnya yang benar, yang ada agamanya. Kalau tidak ada agamanya, nyuwun sewu, mohon maaf, saya tidak akan bantu. Kenapa? Kenal Allah adalah penting. Jangan membantu orang yang sekolah tapi tidak ada agamanya. Sama sekali. Karena apa? Di luar sana lihat kejahatan luar biasa. Tidak sholat dan sebagainya. Rugi kalau Anda membantu orang sekolah tapi tidak ada agamanya. Ini harus ditekankan mana ini. Karena apa? Membantu itu maknanya apa? Menyelamatkan orang agar dia punya pendidikan biar selamat. Tidak di dunia saja tapi di akhirat. Anda bantu keponakan. Misalnya ada orang Budi, saya pengen sekolah, pengen kuliah. Oh iya, dia fakir dan punya baik. Saya bantu dah, boleh. Kamu sekolah sampai dia manapun boleh. Tapi ingat, sekolah yang ada agamanya. Kalau tidak. Saya tidak akan bantumu. Karena apa? Aku juga pengen selamat. Kalau aku membiayaimu, tapi kau tidak kenal Allah, saya masuk surga, kau tarik ke neraka, saya enggak mau. Harus ada kesadaran di situ. Bibik pun dihimbau sambil memberi, kita himbau untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sarana juga untuk kita dekat dengan mereka. Setelah itu kita punya kedekatan hati sehingga mudah kita ajak ngaji, ajak ini. Jadi famili, kerabat dan seterusnya. Baru setelah itu Anda berbuat baik kepada seperti ini. Kemudian kebaikan mana? Anak yatim perlu kita bantu nih. Tapi ingat, menyantuni anak yatim itu bukan memberikan santunan setahun sekali itu. Sebab anak yatim makannya tidak setahun sekali. Ini menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Apa itu? Ambil anak yatim, biaya itu. Sekolahnya sampai selesai. Pondoknya sampai selesai. Santunan anak yatim setahun sekali. Suruh jejer 1 jam. Sampai kehausan lupa tidak dikasih air minum. Dibuka amplopnya 20.000. Sampai di rumah lapar 20.000 habis. Kita harus membuat satu perubahan, budaya yang baru. Sekarang budaya mengambil anak yatim. Kalau ternyata Anda tidak bisa menyempurnakan pembiayaan untuk anak yatim, hanya bisa nyantui setahun sekali, bolehlah setahun sekali untuk transportasi kirim ke sini nanti. Anak yatimnya nanti kita buatkan tempat khusus mereka makan sekolah bener. Kalau sudah sudah merasa punya surga, gak butuh surga, nanti kami yang butuh surga dengan kawan-kawan nanti banyak saya serukan di sini. Nyantui anak yatim setahun sekali. Nah, bukan. Ini contoh anak yatim. Ada yang fakir, diarahkan yang benar. Dan sebetulnya itu berangkat dari hati. Pandanglah mereka dengan hati. Anda tidak akan diam.
Kemudian di sini ada kemanfaatan lagi. Ada pondok di sini, ada anak menuntut ilmu. Bagaimana kita mencetak ulama, mencetak orang-orang yang bakal membimbing umat dan seterusnya. Yang Anda titipkan di sini, lihat, satu jengkal tanah yang Anda titipkan di sini digunakan untuk sujud, diinjak oleh orang-orang yang ahli sujud, orang beribadah. Waktu kita mati nanti akan dapatkan kiriman, dan kita perlu semacam itu. Dan ingat, Anda itu kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Setiap hari malaikat Israel semakin dekat dengan kita itu. Malaikat Israel itu gak akan luput itu, gak akan lepas itu. Kalau sudah jadwalnya itu pasti datang malaikat Israel. Gak bisa lupa. Makanya kita berlomba dengan malaikat Israel. Jangan sampai malaikat Israel datang kepada kita, kita belum punya kebaikan apapun sebelum berlalu. Jangan sampai kita meninggal hanya meninggalkan cerita dan meninggalkan kekayaan. Meninggalkan kekayaan, bukan meninggalkan kebaikan. Kalau pangkat sih jelas ketinggalan, hilang kalau pangkat. Kalau pangkat orang mati, pangkatnya sudah gak ada. Biarpun Pak Presiden kalau mati ya mati mayat, bukan mayat presiden, nggak ada. Bupati juga. Tapi kalau kekayaan ini yang bermasalah. Kalau sudah mati, kekayaannya masih tertinggal. Tak tahu yang ngendes, ya Allah, seandainya itu aku titipkan di tempat yang baik, seandainya. Mungkin masih ada kesadaran. Ya punya jabatan juga yang masih hidup, tolong gunakan jabatanmu adalah untuk kemuliaan, akan menjadi amal jariah nanti di akhirat, berguna kita di alam barzah, di padang mahsyar dan di surga Allah Subhanahu wa taala.